Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan mata kuliah manajemen keuangan hari ini kita akan membahas mengenai investasi dalam modal kerja. Oke. Di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya yang disebut dengan modal kerja. Modal kerja yaitu modal atau capital yang digunakan adalah khusus agar perusahaan itu perputaran usahanya tetap berjalan. Misal begini yang paling sederhana. Misal Anda dalam perusahaan yang sederhana, misalkan Anda punya modal 50 juta. 50 juta. 50 juta ini misalkan Anda yang 20 juta untuk sewa tempat, 20 juta untuk cash untuk barang dagangan, ya. 20 juta untuk sewa tempat, 30 juta untuk cash misalkan untuk membeli barang dagangan dan sebagainya. Nah, yang Anda untuk sewa tempat tadi itu biasanya bukan disebut dengan modal kerja. Modal kerja itu yaitu untuk perputaran usaha. Contoh dalam perusahaan yang sederhana misalkan cash atau inventory barang dagangan. Jadi modal kerja itu kita akan menghitung perputaran mulai dari investasi ke dalam modal kerja, ya. Kemudian sampai balik lagi kita memperoleh uang itu dari hasil operasi usaha kita. Oke, di sini kita ada beberapa definisi daripada modal kerja. Ya, jadi intinya modal kerja itu modal yang digunakan khusus untuk menghitung, ya, khusus untuk menghitung berapa besar sih modal yang kita gunakan untuk operasi usaha. Oke. Kalau kita lihat di sini, definisi modal kerja atau dalam bahasa Inggrisnya working capital merupakan modal, ya, yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan agar usaha berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi modal, ya, yang digunakan untuk pembiayaan agar usahanya berjalan. Sebab jika modal kerja ini tidak ada, maka usaha tidak berjalan. Itu definisi secara umum. Mengenai kekhususannya, definisi modal kerja ada beberapa konsep definisi. Yang pertama adalah definisi kuantitatif. Modal kerja menurut definisi ini adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar, yaitu current asetnya saja, tidak menghitung fixed asset, yaitu keseluruhan jumlah aktiva lancar, current asetnya saja. Juga biasanya disebut dengan gross working capital. Jadi total current asset dalam hal ini disebut dengan gross working capital. Saya ulangi lagi, total current asset, ya, yang disebut dengan total current asset itu disebut dengan gross working capital. Itu yang disebut dengan konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah selisih antara current asset dengan current liability, atau dengan kata lain formulasinya adalah current asset dikurangi dengan current liability. Ini disebut dengan net working capital. Anda ngapalinya ini saja. Gross working capital itu adalah keseluruhan current asset. Net working capital itu adalah current asset dikurangi dengan current liability. Oke, kita contoh sebuah balance sheet atau neraca. Ini ada sebuah neraca supaya kita bisa membedakan mana gross working capital, mana net working capital. Nah, oke. Ini neraca, ini current asset. Nah, ini current asset ini terdiri cash, inventory, barang dagangan, ya. Account receivable itu piutang. Kalau akun payable itu hutang, account receivable itu piutang, 60 juta. Ya. Total current assetnya 360. Fixed asset ada building, bangunan, land, tanah, mesin pabrik, ya, totalnya 2.200.000. Jadi total aktiva 2.560.000. Ya, yang dimaksud dengan gross working capital adalah ini, tidak menghitung ini 360 juta. Ini namanya yang disebut dengan gross working capital, yaitu total daripada current asset. Ya.
Oke. Yang kedua apa yang disebut dengan tadi net working capital. Kalau net working capital adalah ini ya dikurangi dengan ini 360 juta total current asset dikurangi dengan current liability jadi 200 juta ini tidak dihitung ya, jadi ini dikurangi ini itu namanya net working capital. Dari sini perhitungannya ya, saya ulangi lagi, modal kerja gross working capital adalah 360 tadi ya. Nah, yang apa namanya total current assetnya. Sedangkan konsep net working capital adalah total current asset 360 dikurangi 160. Nah ini. Nah ini net working. Ini dikurangi dengan ini ya. Hasilnya adalah 200 juta. Jadi gross workingnya 360 juta, net workingnya adalah 200 juta. Nah itu adalah perbedaan antara gross working capital dengan net working capital. Oke, kita akan bahas masa penggolongan modal kerja. Saya ulangi lagi, modal kerja ini kalau perusahaan tidak memiliki modal kerja maka dia akan berhenti operasi usahanya karena tidak ada modal kerja. Maka modal kerja ini yang paling betul-betul betul-betul diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan yang paling kecil pun, paling sederhana pun, paling memikirkannya ini dulu, modal kerja dulu. Sebab tanpa modal kerja perusahaan tidak bisa jalan. Oke, ada dua di sini, yaitu modal kerja permanen atau disebut dengan permanent working capital. Modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat terus-menerus agar lancar operasi usahanya. Modal kerja permanen terbagi dua. Modal kerja minimum yang harus ada perusahaan demi menjamin kontinuitas. Modal kerja berdasarkan rata-rata kapasitas produksi dalam menghasilkan produknya. Jadi minimum itu begini, misal Anda misalkan jual produk ya. Untuk menjual, untuk Anda berbisnis produk itu Anda tentu membeli ya. Ketika membeli itu disebut dengan Anda sudah menyiapkan inventory, biaya untuk inventory. Nah, otomatis ketika Anda membeli tadi otomatis ada biaya-biaya lain, misalkan transportasi, terus biaya akomodasi lainnya. Nah, minimalnya berapa? Nah, maka ini disebut dengan modal kerja primer. Ini kurang jelas, modal kerja primer. Nah, jadi kalau tidak ada ini, maka kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa berjalan operasi usahanya. Yang kedua ada modal kerja normal, yaitu modal kerja berdasarkan rata-rata kapasitas produksi perusahaan dalam menghasilkan produknya. Jadi gini, misal Anda misalkan menjual produk itu sehari misalkan harus terjual 100 unit ya, harus terjual 100 unit. Kalau Anda kurang dari 100 unit, maka Anda akan mengalami kerugian. Nah, ini yang disebut dengan modal kerja normal berdasarkan rata-rata kapasitas produksinya ya. Jadi kapasitas produksinya Anda itu berapa agar bisa menutupi seluruh biayanya. Nah, itu adalah modal kerja normal. Yang selanjutnya adalah modal kerja variabel. Misal begini, mungkin Anda pernah melihat seorang pengusaha sablon misalnya, kalau usia yang sederhana ya. Pengusaha sablon itu kadang-kadang dia bisa jadi mengeluarkan biayanya tergantung daripada jumlah pesanan. Misalkan pengen mendekati misalkan hari-hari yang banyak pernikahannya, misalkan dia banyak pesanan undangan. Atau misalkan penerimaan siswa baru, dia membutuhkan banyak permintaan kaos dan sebagainya, maka permintaannya meningkat. Nah, ini biasanya modal kerja variabel ya. Modal kerja variabel itu terbagi menjadi dua. Ini modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan meningkat, maka juga modal kerjanya meningkat. Ada yang disebut seasoning working capital. Seasoning working capital itu adalah modal kerja musiman. Modal kerja yang jumlahnya berubah sesuai permintaan pasar yang saya jelaskan tadi. Permintaannya naik, maka dia harus meningkatkan modal kerjanya. Permintaan turun, maka dia harus turun modal kerjanya.
Ada juga emergency working capital, modal kerja yang jumlahnya berubah karena situasi darurat. Misal sekarang kita lagi ada pandemi, misalkan pandemi virus. Kemudian bagaimana perusahaan itu harus mengeluarkan modal kerja yang sifatnya mendadak, atau misalkan terjadi krisis ekonomi, perubahan ekonomi mendadak, ya, pemasukan kurang tapi karyawan harus dibayar, juga perusahaan harus mengeluarkan modal kerja tersebut. Bencana alam, ya, seperti bencana alam atau virus dan sebagainya seperti kita alami sekarang, itu adalah harus dikeluarkan yang disebut dengan emergency working capital. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan, ya, bagaimana kita perputaran modal kerja. Jadi intinya begini, perputaran modal kerja adalah menggambarkan dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal sampai saat dimana menjadi kas kembali. Intinya begini nih prosesnya. Anda mengeluarkan uang untuk membeli barang. Kalau seandainya Anda perusahaannya adalah perusahaan dagang, Anda beli barang, ya, beli barang taruhlah 100 unit, ya. 100 unit ini Anda otomatis mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangan. Nah, kemudian barang dagangan ini Anda jual kembali. Jual kembali, Anda pasti dapat duit lagi kan? Ya, tentu duitnya lebih besar dari ini inginnya. Kalau misalkan lebih besar dari ini, maka Anda memperoleh keuntungan net sales. Tapi kalau Anda ininya lebih kecil daripada ini, maka Anda mengalami loss, kerugian. Nah, maka intinya perputaran modal kerja begini. Dari uang yang kita keluarkan, kita berbisnis, melakukan operasi usaha sampai kita terima duit lagi. Itu namanya perputaran modal kerja. Oke, bagaimana kita cara menghitung periode perputaran modal kerja? Bisa diukur dengan metode current asset turnover, yaitu formula begini, ya, untuk menghitung berapa sih lamanya. Masing-masing usaha mungkin bisa lama. Ada yang 1 tahun duit itu balik lagi 2 kali, misalkan, berarti dia per 6 bulan. Per 6 bulan dia balik lagi. Ada juga yang baliknya 1 tahun. Ada juga yang baliknya cuma 1 bulan. 1 bulan dia ngeluarin kas, 1 bulan dia balik lagi. Itu biasanya tergantung daripada produk. Misal kayak sembako itu lebih cepat. Tapi produk fashion, produk kacamata dan sebagainya itu lama ininya. Jadi masing-masing punya masa turnover yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghitung turnovernya? Yaitu dengan cara current asset turnover. Turnover itu perputaran current asetnya. Caranya jadi perputaran current asetnya, yaitu caranya net sales. Apa itu net sales? Net sales itu sales dikurangi dengan pembelian, ya, dibagi average current asset. Apa itu average current asset? Rata-rata aset lancar. Nah, average current asset ini rumusnya adalah current asset awal tahun ditambah current asset akhir tahun dibagi 2. Kita berikan contoh saja supaya jelas. Misal ada sebuah contoh diketahui net sales. Anda tahu kan net sales itu rumusnya sales, ya, dikurangi dengan harga pokok pembelian. Harga pokok pembelian itu namanya disebut dengan purchases atau pembelian. Saya berikan contoh begini. Misal Anda membeli barang, kemarin juga ada beberapa contohnya kan, ya. Anda membeli barang 100 unit. Membeli barang 100 unit itu harga per unitnya misalkan 10.000. Berarti 10.000 dikali 100 berarti Anda mengeluarkan uang 1 juta. Nah, kemudian Anda jual, yaitu dengan harga 20.000. Berarti 20.000 dikali 100 berarti 2 juta. Maka net sales itu adalah 2 juta dikurangi 1 juta, maka Anda dapat net sales 1 juta. Nah, itu namanya net sales. Jadi hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok pembelian. Ini kita langsung saja di sini diketahui net salesnya 400 juta. Current aset awal tahun, taruhlah kita dari data yang ini, misal ini ya, data yang ini. Nah, ini awal tahun misalkan. Current aset awal tahun 360 juta. Oke, ini pasti berubah ya. Ini pasti berubah. Berubah itu kalau perusahaan untung bisa jadi ininya besar, kalau perusahaan rugi bisa jadi ininya mengecil, ya.
Nah, current asset awal tahun itu 300 diketahui 360 juta. Ini mah asumsi. Asumsinya current asset akhir tahun mengalami penyusutan yaitu 400 juta. Nah, maka di sini kita menghitung dulu ininya. Sebelum menghitung ini kan kita harus menghitung ini dulu ya. Average dulu. Maka average current assetnya 360 juta yang awal ditambah dengan yang akhir dibagi 2, maka average current assetnya ini adalah 380 juta. Nah, baru kita menghitung ini, yaitu adalah 400 juta current asset turnovernya 400 juta dibagi langsung 380 juta jadi 1,05 kali atau perkiraannya 1 kali dalam setahun. Jadi bisnis ini tadi sampai kas, kemudian operasi usaha sampai balik lagi, ini jangka waktunya sekali dalam setahun. Jadi kalau kita lihat semakin besar net sales, semakin kecil average-nya, maka perputarannya bisa lebih cepat. Jadi saya ulangi lagi, kalau net sales-nya lebih kecil atau semakin kecil, maka ininya makin lama. Tapi kalau net sales-nya besar, ya, average-nya kecil, maka semakin cepat. Ya, rata-rata usaha kan bagaimana caranya supaya lebih cepat kan? Maka net sales-nya harus ditingkatkan, ya, average-nya harus diturunkan. Ya, makanya bisa nanti perputarannya. Jadi kalau ini contoh ini adalah perputarannya lebih dalam 1 tahun itu cuman 1 kali, dari kas balik lagi menjadi kas, operasi usaha balik lagi menjadi kas. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan contoh soal, latihan soal sebagai pengganti nilai absen, ya, nanti dikumpulkan, ya, itu sebagai pengganti nilai absen. Ini kita akan menghitung nanti di dalam soal itu, yaitu mengenai turnover, current asset turnover. Sebenarnya untuk menghitung berapa cepat sih modal kerja kita itu kembali, ya, dari kas, kemudian operasi usaha kembali lagi menjadi kas. Mungkin itu saja materi saya. Mungkin Anda bisa berlatih pada materi yang saya akan kirimkan nanti kepada Anda. Mungkin sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.